kecil melompat dengan cepat. Melompat cepat, nangka didapat. Sambutlah salam dengan hangat, agar kita selalu selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang cerpen atau nama lainnya cerita pendek. Apa yang akan kita bahas? Yang kita bahas, yang pertama itu pengertian apa itu cerpen, yang kedua ciri-cirinya, yang ketiga unsur-unsur yang terdapat di dalam cerpen. Baik, kita memasuki pembahasan yang pertama. Apa itu cerpen? Cerpen itu merupakan suatu karangan yang berbentuk fiksi maupun non-fiksi yang memiliki alur cerita yang sangat terbatas. Nah, yang terbatas itu apa? Yang terbatas itu yang pertama, dia hanya memiliki satu konflik atau permasalahan. Yang kedua, tidak pernah menambahkan tokoh-tokoh baru dalam ceritanya. Baik, kita memasuki pembahasan yang berikutnya mengenai ciri-ciri cerpen. Apa ciri-ciri cerpen? Yang pertama itu dia memiliki jumlah kata sebanyak 10.000 sampai 35.000 kata. Yang kedua, jumlah halaman itu maksimal 30 halaman. Dan yang ketiga, biasanya cerpen ini hanya dibaca dalam sekali duduk saja. Baiklah, kita memasuki unsur-unsur pembangun dalam cerpen. Ada dua unsur pembangun di dalam sebuah cerpen. Yang pertama unsur intrinsik, yang kedua itu unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik ini adalah unsur pembangun dari dalam cerita, sedangkan unsur ekstrinsik adalah unsur yang membangun dari luar cerita. Unsur-unsur intrinsik yang pertama ada tema. Apa itu tema? Tema adalah merupakan suatu gagasan pokok atau inti dari sebuah cerita. Jadi tema itu tidak sama dengan judul. Bagaimana cara kita mencari tema? Cara mencari tema, kita harus membaca dulu isi seluruh cerita, kemudian kita akan menemukan tema dari cerita tersebut. Yang kedua ada alur atau plot. Apa itu alur? Alur adalah rangkaian peristiwa yang diceritakan mulai dari awal sampai akhir yang mempunyai hubungan sebab akibat. Nah, di dalam alur terdapat beberapa jenis alur. Yang pertama, alur maju. Alur maju itu apa? Alur maju ini biasanya peristiwa itu diceritakan menuju peristiwa-peristiwa berikutnya tanpa melihat peristiwa masa lampau. Nah, yang kedua ada alur mundur. Alur mundur itu apa? Alur mundur itu menceritakan kisah, dimulai dari kisah masa lalu, kemudian dilanjutkan dengan kisah masa kini. Nah, yang ketiga alur campuran. Alur campuran ini adalah perpaduan atau kombinasi antara alur maju dengan alur mundur. Jadi dalam cerita ini bisa saja diceritakan dulu masa kini, kemudian diceritakan masa lalu, atau sebaliknya, masa lalu kemudian dikombinasi dengan cerita masa kini. Unsur yang berikutnya ada latar. Nama lain dari latar adalah setting. Nah, latar atau setting ini posisi si tokoh itu mengalami suatu kejadian atau peristiwa pada waktu tertentu, kemudian di tempat yang tertentu atau dalam suasana yang tertentu. Latar itu ada beberapa jenis. Yang pertama, latar tempat. Latar tempat itu tokoh mengalami peristiwa pada suatu tempat. Contohnya bisa saja di sebuah rumah, di pasar, di kantor, di sungai, ataupun di tempat yang lainnya. Di sini saya akan memberikan contoh pembuktian tentang latar tempat. Nah, di dalam contoh tersebut, latar tempat itu dituliskan Kebun Raya Bogor. Latar yang kedua yaitu latar waktu. Latar waktu ini menjelaskan kapan peristiwa itu terjadi pada sebuah tokoh di dalam cerita. Nah, bagaimana kita mengetahui latar waktu? Itu biasanya menggunakan kata pagi, sore, atau malam. Bisa juga dengan tahun, beberapa kemudian, dan seterusnya.
Contoh pembuktian latar waktu pada cerpen. Nah, di situ terdapat latar waktu yaitu adanya kata malam. Latar yang terakhir, latar suasana. Nah, suasana ini mengatakan keadaan atau kondisi. Nah, dalam latar suasana itu terbagi dua. Yang pertama, suasana lahir, yang kedua, suasana batin. Latar suasana lahir itu kondisinya nampak, seperti contoh dalam keadaan sepi, ramai, senyap, dan sebagainya. Latar suasana yang kedua itu latar batin. Latar suasana batin itu merupakan kondisi yang tidak nampak tapi dapat dirasakan oleh si pembaca. Bisa sebagai contoh yaitu perasaan bahagia, sedih, marah, tegang, cemas, dan sebagainya. Unsur yang keempat ada penokohan dan perwatakan. Penokohan ini adalah orang yang terlibat di dalam cerita, sedangkan perwatakan adalah sifat atau karakter yang diberikan si penulis atau si pengarang di dalam ceritanya. Unsur yang berikutnya ada sudut pandang. Nama lain sudut pandang adalah point of view. Di sini sudut pandang itu memposisikan si pengarang di dalam ceritanya dia sebagai apa. Ada beberapa jenis sudut pandang. Yang pertama, sudut pandang orang pertama. Yang kedua, sudut pandang orang ketiga. Bagaimana posisi pengarang di dalam sudut pandang orang pertama? Biasanya dia menggunakan kata saya, aku, kami, kita. Dan bagaimana posisi si pengarang sebagai orang ketiga? Biasanya dia menggunakan kata dia, mereka, nama-nama orang, contohnya seperti Yuli, Anto, ataupun Edo. Unsur yang berikutnya ada amanat. Di dalam sebuah cerita, si pengarang itu wajib menyampaikan pesan kepada si pembaca. Tujuannya apa? Agar si pembaca itu mengambil nilai-nilai positif dari cerita tersebut. Dan yang terakhir ada gaya bahasa atau majas. Bagaimana pengarang menggunakan gaya bahasa? Biasanya itu dia menggunakan gaya bahasa dalam ceritanya itu untuk menyajikan perasaan dan pikirannya di dalam ceritanya agar lebih menarik lagi di dalam sebuah cerita. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Kita akan jumpa lagi pada pertemuan yang berikutnya. Walaupun pandemi masih tetap berlanjut, kita harus tetap semangat dalam meraih prestasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.